Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang laporan analisis deskriptif dari data electricity consumption dan electricity production. Karena kata pepatah perkenalan kata sayang, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Anissa Zarama sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan doakan saya, yaitu Stephanie Maria Sianturi sebagai pemateri dan Yohana Lydia sebagai pemateri. Tanpa basa-basi lebih lanjut lagi, saya akan memulai memaparkan materinya. Latar belakangnya, energi listrik dalam kehidupan sehari-hari berperan sebagai faktor penting yang menunjang pembangunan masyarakat dan suatu wilayah. Dalam beberapa dekade terakhir, electricity consumption atau konsumsi listrik dan electricity production atau produksi listrik telah menjadi aspek penting dalam pembangunan dan keberlanjutan global. Pola electricity consumption dan electricity production menjadi suatu keharusan untuk merancang kebijakan energi yang efektif, meningkatkan efisiensi, dan mengurangi dampak lingkungan. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan listrik antara lain harga bahan bakar, ketersediaan energi premier, dan teknologi. Harga bahan bakar dapat berdampak langsung pada biaya produksi listrik, sementara ketersediaan energi primer seperti batu bara, gas alam, atau sumber energi terbarukan mempengaruhi jenis energi yang dihasilkan. Di samping itu, kemajuan teknologi menjadi penentu utama dalam meningkatkan efisiensi produksi dan mendukung sumber energi bersih. Melalui analisis deskriptif yang mendalam terhadap data konsumsi listrik dan produksi listrik, penelitian ini dapat mengidentifikasi pola hubungan dari kegunaan listrik dan produksi listrik di berbagai negara. Laporan ini dibuat untuk memberikan wawasan tentang penggunaan energi dan sumber daya yang digunakan oleh berbagai negara. Laporan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika energi listrik di tingkat global dan menghasilkan informasi yang dapat mendukung perumusan kebijakan energi yang berkelanjutan. Tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk menganalisis dua variabel, yaitu electricity consumption atau konsumsi listrik dan electricity production atau produksi listrik. Analisis ini bertujuan untuk memahami pola dan hubungan antara penggunaan dan produksi listrik di berbagai negara. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Stefani. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang scatterplot. Scatterplot atau diagram pencar atau juga disebut diagram sebar adalah komponen grafik yang ada di dalam analisis regresi. Scatterplot menghubungkan dua faktor yang bervariasi atau dua macam variabel atau data dua dimensi pada sebuah kontinum. Scatterplot dapat menjadi alat yang sangat baik untuk menguji hubungan antara penyebab yang diduga menjadi penyebab masalah. Scatterplot juga dapat menunjukkan hubungan kausal yang penting antara satu faktor dan faktor lainnya, serta menunjukkan keeratan hubungan antara dua variabel tersebut yang sering diwujudkan sebagai koefisien korelasi. Pada gambar di PPT merupakan contoh diagram scatterplot. Lalu scatterplot juga mempunyai manfaat, yaitu membantu menunjukkan apakah terdapat hubungan yang bermanfaat antara dua variabel dan membantu menetapkan tipe persamaan yang menunjukkan hubungan. Salin dia selanjutnya. Lalu, apa hubungan antara dua variabel pada scatterplot? Hubungan tersebut dapat berupa suatu hubungan positif maupun hubungan negatif, di mana hubungan atau korelasi positif menunjukkan jika terjadi penambahan nilai pada variabel X, akan diikuti penambahan nilai pada variabel Y. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai pada variabel X, akan diikuti penurunan nilai pada variabel Y. Sementara itu, hubungan atau korelasi negatif menunjukkan bahwa jika terjadi peningkatan nilai pada variabel X, akan diikuti oleh penurunan nilai pada variabel Y. Sebaliknya, jika terjadi penurunan nilai pada variabel X, akan diikuti oleh peningkatan nilai pada variabel Y. Dua variabel juga dapat tidak memiliki korelasi atau memiliki korelasi yang lemah.
Korelasi tersebut terjadi ketika dua variabel yaitu X dan Y tidak menunjukkan adanya hubungan linear. Selanjutnya, berikut merupakan beberapa contoh korelasi antar variabel pada scatter plot. Lalu yang kedua ada korelasi. Korelasi adalah cara untuk menilai seberapa erat hubungan antara dua atau lebih variabel yang berbeda. Hal ini diukur dengan menggunakan koefisien korelasi. Koefisien korelasi adalah angka yang mencerminkan seberapa dekatnya hubungan antara variabel-variabel tersebut. Besar atau kecilnya koefisien korelasi tidak menunjukkan hubungan sebab akibat antar variabel, tetapi hanya menunjukkan hubungan linear di antara mereka. Koefisien korelasi juga mencerminkan hubungan timbal balik, sehingga tidak masalah menentukan variabel bebas atau terikat dalam penelitian. Selanjutnya. Berikut merupakan gambar skala korelasi. Berkisar antara 0 hingga 1, dengan 0 menunjukkan tidak ada hubungan, 1 menunjukkan hubungan positif sempurna. Korelasi dapat diuji secara dua arah, di mana nilai positif menunjukkan korelasi searah, dan nilai negatif menunjukkan korelasi tidak searah. Di bawahnya merupakan rumus koefisien korelasi. Selanjutnya. Lalu, gambar pada PPT merupakan gambaran nilai korelasi L, yaitu min1 kurang dari sama dengan L atau L kurang dari sama dengan 1. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparan materinya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yohana. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Yohana akan menjelaskan analisis besaran electricity consumption dan electricity production pada data factbook. Berdasarkan data yang tercantum pada factbook, penulis memilih kolom atau atribut mengenai besaran electricity consumption atau konsumsi listrik dan electricity production atau produksi listrik dari 149 negara. Dengan bantuan Microsoft Excel, data tersebut dieksplorasi dan divisualisasikan dalam bentuk scatter plot untuk mencari tahu hubungan atau korelasi antara dua variabel tersebut. Yang pertama, saya akan membahas mengenai pengolahan data. Pengolahan data yang pertama adalah dengan menggunakan scatter plot. Penulis mengambil dua variabel dari data factbook, yaitu electricity consumption dan electricity production, dengan tujuan mengetahui hubungan antara keduanya. Pada sumbu X ditempatkan variabel electricity consumption, sementara itu pada sumbu Y ditempatkan variabel electricity production. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat scatter plot adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengambil data dari factbook yang berisi data dari 149 negara dan memindahkan data yang ingin digunakan, yaitu electricity consumption dan electricity production ke halaman Microsoft Excel yang baru. Yang kedua, menempatkan variabel electricity consumption sebagai variabel independen atau penyebab pada sumbu X dan variabel electricity production sebagai variabel dependent atau akibat pada sumbu Y. Yang ketiga, memilih data yang akan divisualisasikan dalam bentuk scatter plot, yaitu data dari kolom electricity consumption dan data dari kolom electricity production. Yang keempat, memilih tab Insert, lalu mencari menu Insert Scatter XY pada menu Chart. Yang kelima, memilih desain diagram scatter yang diinginkan. Lalu yang terakhir, scatter plot akan terbentuk. Maka akan terbentuk scatter plot seperti yang tertera pada salin dia. Kemudian yang kedua adalah membuat korelasi. Nah, setelah berhasil membuat scatter plot, maka akan ditentukan koefisien korelasi antara variabel electricity consumption dan electricity production. Nah, kekuatan hubungan antara dua variabel tersebut akan diketahui dengan menggunakan langkah-langkah yang di bawah ini. Jadi terdapat dua langkah. Yang pertama adalah menggunakan rumus koefisien korelasi, yaitu dengan menjumlahkan hasil perkalian antara X dikurang dengan X rata-rata dikali dengan Y dikurang Y rata-rata. Lalu membagi data tersebut dengan akar dari jumlah X min X rata-rata kuadrat dikali dengan jumlah Y min rata-rata kuadrat.
Dengan mengikuti langkah-langkah tersebut, maka akan dihasilkan variabel koefisien korelasi yaitu 0,9986974. Lalu langkah yang kedua bisa menggunakan fungsi Excel, yaitu dengan menggunakan fungsi Corel pada Excel dengan rumus sama dengan Corel dalam kurung array 1 titik 2 array 2. Kemudian memilih kolom electricity consumption sebagai array 1 dan kolom electricity production sebagai array 2. Lalu hasil koefisien korelasi akan didapatkan yaitu sama dengan hasil perhitungan manual yaitu 0,99869704. Lalu yang kedua saya akan bahas mengenai analisis datanya. Salin dia berikutnya. Berdasarkan scatter plot yang telah terbentuk, penulis dapat menganalisis hubungan antara variabel electricity consumption dengan variabel electricity production. Titik-titik yang terdapat pada scatter plot cenderung membentuk sebuah garis lurus. Hal tersebut menunjukkan hubungan linear antara variabel electricity consumption dengan variabel electricity production dengan korelasi yang kuat. Sementara itu, dengan mengamati bahwa titik-titik cenderung membentuk garis lurus dari kiri bawah ke kanan atas, maka hubungan antara variabel electricity consumption dengan electricity production merupakan hubungan yang positif. Artinya, setiap kenaikan besaran electricity consumption akan diikuti oleh kenaikan besaran electricity production. Sebaliknya, setiap penurunan besaran electricity consumption juga akan diikuti oleh penurunan besaran electricity production. Nah, keterangan dari scatter plot yang telah terbentuk, yaitu yang pertama judulnya adalah hubungan antara electricity consumption dengan electricity production. Kemudian pada sumbu X tertera electricity consumption, sedangkan sumbu Y merupakan electricity production. Banyak data atau N adalah 149 data. Scatter plot ini dibuat oleh Anissa Zahra Rahma, Stefani Maria Sianturi, dan saya Yohana Lydia. Nah, selanjutnya, setelah menghitung nilai koefisien korelasi, penulis mendapatkan bahwa koefisien korelasi antara variabel electricity consumption dengan variabel electricity production bernilai positif, yaitu sekitar positif 0,99. Koefisien korelasi tersebut menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat antara dua variabel tersebut. Koefisien korelasi yang bernilai 0,99 menandakan bahwa setiap kali nilai satu variabel naik, maka variabel lainnya juga akan naik. Nah, nilai korelasi yang tinggi menunjukkan hubungan yang hampir selalu sejalan antara dua variabel. Selain itu, nilai 0,99 juga menunjukkan bahwa variasi antara nilai kedua variabel sangatlah kecil. Artinya, ketidakseragaman antara kedua variabel tersebut sangat rendah. Nilai korelasi yang tinggi dapat digunakan untuk melakukan prediksi antara variabel electricity consumption dengan electricity production dengan keakuratan yang tinggi. Namun, korelasi tidak menggambarkan hubungan sebab akibat secara langsung, sehingga diperlukan adanya analisis lebih lanjut dengan memperhatikan faktor-faktor lainnya, meskipun koefisien korelasinya sudah didapatkan dan sudah sangat kuat. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih, Yohana, atas pemaparan materinya. Nah, berdasarkan hasil analisis mengenai data electricity consumption dan electricity production yang diambil dari data Factbook, dapat diambil beberapa kesimpulan. Pertama, hubungan antara electricity consumption dan electricity production pada 149 negara yang tertera pada Factbook merupakan hubungan yang linear. Selanjutnya, hubungan linear tersebut merupakan suatu hubungan atau korelasi yang yang penting dan positif dengan koefisien korelasi yang mendekati sempurna yaitu 0,99. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap kenaikan konsumsi listrik akan sejalan dengan kenaikan produksi listrik. Sebaliknya, penurunan konsumsi listrik yang juga akan sejalan dengan penurunan produksi listrik di negara-negara yang tercantum pada Factbook. Dengan pemahaman ini, laporan ini diharapkan dapat membantu membuat aturan yang baik untuk menjaga lingkungan, seperti mendorong lebih banyak penggunaan energi terbarukan. Dengan banyaknya konsumsi listrik di berbagai negara, diharapkan negara semakin memaksimalkan penggunaan energi listrik terbarukan seperti matahari atau angin. Selain itu, dapat dibentuk kebijakan baru yang mendukung investasi dalam panel surya atau turbin angin untuk menghasilkan listrik secara bersih untuk mendukung kebutuhan terhadap listrik di banyaknya negara. Dan berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian pemaparan materi yang kami sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.